Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Fatia dengan NPM 2413025076. Baik, pada hari ini, pada video kali ini, saya akan mempresentasikan proyek yang telah saya kembangkan, yaitu sistem inventaris laboratorium komputer berbasis web. Nah, proyek ini dibuat dengan tujuan untuk membantu proses pengelolaan inventaris yang ada di laboratorium komputer. Nah, selama ini pencatatan inventaris sering dilakukan secara manual, sehingga berisiko terjadi kesalahan pencatatan, kehilangan data, dan kesulitan dalam memantau kondisi barang yang tersedia. Nah, oleh karena itu, saya mengembangkan sebuah sistem berbasis web yang dapat membantu administrator dalam mengelola data inventaris yang lebih efektif dan juga terstruktur. Sebelum masuk ke demonstrasi sistem, saya akan menjelaskan terlebih dahulu struktur database yang digunakan. Nah, pada sistem ini terdapat beberapa tabel utama yang saya gunakan. Yang pertama ada tabel user. Tabel user ini sendiri digunakan untuk menyimpan data dari si admin atau administratornya. Kemudian ada tabel kategori. Tabel kategori ini sendiri digunakan untuk mengelompokkan jenis-jenis barangnya gitu. Ada komputer, printer, dan juga jaringan. Dan juga ada tabel barang. Nah, tabel barang ini sendiri digunakan untuk menyimpan seluruh data inventaris yang ada di laboratorium tersebut. Nah, relasi yang digunakan adalah satu kategori dapat memiliki banyak barang atau one to many. Nah, dengan struktur tersebut, data dapat tersimpan dengan lebih terorganisir dan mempermudah proses pengelolaan inventaris. Oke, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan cara kerja sistem yang telah dibuat. Nah, pertama, ketika sistem dijalankan, pengguna akan diarahkan ke halaman login. Pada halaman ini, administrator harus memasukkan username dan juga password yang telah terdaftar pada sistem. Nah, proses login ini berfungsi sebagai pengamanan agar hanya pengguna yang memiliki hak akses yang dapat mengelola data inventaris. Setelah username dan password dimasukkan dengan benar, sistem akan melakukan validasi dan mengarahkan pengguna ke menu dashboard. Nah, pada halaman dashboard ini sendiri, administrator dapat melihat ringkasan informasi mengenai inventaris laboratorium. Seperti informasi yang ditampilkan ada jumlah jenis barang, kemudian jumlah kategori barang, jumlah barang dalam kondisi baik, dan juga jumlah barang yang dalam kondisi buruk. Nah, serta pada halaman dashboard ini juga ada statistik dari statistik dari kondisi-kondisi barang-barang yang ada di laboratorium tersebut. Nah, dari dashboard administrator dapat mengakses menu kategori barang. Nah, di sini administrator dapat menambahkan kategori baru. Nih. Kemudian dapat mengedit kategori dan juga menghapus kategorinya. Nah, kategori ini berfungsi untuk mengelompokkan barang sehingga data inventaris menjadi lebih rapi dan mudah dikelola. Nah, setelah kategori barang, administrator juga dapat mengelola data inventaris melalui menu data barang. Nah, pada menu ini administrator dapat menambahkan barang baru. Dapat menambahkan barang baru dapat menambahkan
barang baru dengan mengisi informasi seperti nama barang, kode barcode, kategori, jumlah, kondisi, tanggal input dan juga keterangan dari barang ini sendiri. Nah, selain menambahkan barang, administrator juga dapat melakukan perubahan data apabila informasi yang perlu diperbarui maupun dihapus data yang sudah tidak diperlukan seperti ini. Ini dapat melihat kondisi barangnya nih, dapat diedit nih, dan juga dapat dihapus gitu. Nah, kita bisa melihat laporannya juga di sini. Nah, kemudian salah satu fitur utama yang menjadi keunggulan dari sistem saya yaitu fitur scan barcode. Nah, pada fitur ini dibuat untuk mempermudah pada saat proses identifikasi barang inventaris. Ketika administrator membuka halaman scan, sistem akan mengaktifkan kamera perangkat yang digunakan. Selanjutnya, barcode atau QR code yang terdapat pada barang dapat dipindai menggunakan kamera tersebut. Nih, saya contohin sebentar. Nih, scan barang. Wait. Nih. Nah. Oke, ini adalah scan. Kita tampilkan barcode-nya. Aduh, gimana ya? Nah, setelah barcode-nya sudah itu, dia keluar nih printer Epson L3110 dalam kondisi baik. Keluar kayak barcode-nya, jumlah unitnya, tanggal masuk, dan keterangannya. Gitu. Kita bisa kembali lagi ke dashboard. Oke, sebentar. Selain pengelola data barang, sistem ini juga menyediakan menu laporan inventaris. Nah, pada halaman ini, seluruh data inventaris yang tersimpan dalam database dapat ditampilkan dalam bentuk laporan. Nih. Wait. Nih, laporannya. Kemudian laporan tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan monitoring maupun dokumentasi inventaris laboratorium. Dengan adanya laporan ini, administrator dapat mengetahui kondisi inventaris secara menyeluruh tanpa harus memeriksa data satu persatu, dan juga kita juga di sini dapat mencetak atau mengeprint laporan dari inventarisnya, bisa di save as PDF, abis itu bisa ya banyak ya teman-teman. Nih kalau misal mau ngeprint gitu. Oke. Jika dilihat dari alur kerja sistem, proses dimulai ketika administrator melakukan login ke dalam sistem. Setelah berhasil masuk, administrator dapat mengelola kategori dan data barang sesuai kebutuhan. Seluruh data yang dimasukkan akan tersimpan ke dalam database MySQL. Ketika fitur scan barcode digunakan, sistem akan membaca kode yang dipindai kemudian mencocokkannya dengan data yang ada di database. Nah, apabila data ditemukan, sistem akan menampilkan informasi barang secara otomatis. Seluruh data inventaris yang tersimpan kemudian dapat ditampilkan kembali melalui menu laporan maupun dashboard. Nah, selama proses pengembangan sistem ini terdapat beberapa kendala yang saya hadapi. Salah satunya adalah pengelolaan session login yang sempat menyebabkan
informasi pengguna tidak dapat ditampilkan dengan benar. Selain itu, saya juga mengalami kendala dalam menyesuaikan struktur database dan relasi antar tabel agar data dapat tersimpan dengan baik. Pada saat pengembangan fitur scan barcode, saya juga menemukan beberapa masalah terkait kesesuaian data barcode antara database dan juga hasil pemindaian. Selain itu, terdapat kendala pada pengaturan path antar halaman yang sempat menyebabkan beberapa menu mengalami error. Kendala-kendala tersebut dapat diselesaikan melalui proses debugging dan pengujian sistem secara bertahap. Sebagai kesimpulan, sistem informasi inventaris laboratorium komputer yang telah saya buat mampu membantu proses pengelolaan inventaris menjadi lebih terstruktur, efisien, dan mudah diakses. Dengan adanya fitur dashboard, pengelola barang, laporan inventaris, serta scan barcode, administrator dapat melakukan monitoring inventaris dengan lebih mudah dibandingkan metode pencatatan manual. Kedepannya, sistem ini dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur peminjaman barang, riwayat perawatan perangkat, serta notifikasi kondisi barang secara otomatis. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.